Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa, NPM 09105803210447, mahasiswa semester 3, program studi ilmu pemerintahan. Baik, di mata kuliah manajemen pelayanan publik ini saya akan menjelaskan tentang satu, pengertian pelayanan publik, yang kedua, standar pelayanan publik, dan yang ketiga adalah standar pelayanan prima. Baik, kita mulai ke satu, yaitu pengertian pelayanan publik. Pengertian pelayanan publik adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya memenuhi kebutuhan penerima pelayanan dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pelayanan publik meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi. Dan yang kedua adalah standar pelayanan publik. Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggaraan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur. Setiap penyelenggaraan pelayanan publik berkewajiban memenuhi 14 komponen standar pelayanan yang meliputi. Yang pertama yaitu dasar hukum. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan. Yang kedua, persyaratan syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrasi. Yang ketiga, sistem, mekanisme dan prosedur tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan pemberi penerima pelayanan termasuk pengaduan. Yang keempat, jangka waktu penyelesaian. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Yang kelima, biaya tarif ongkos yang dikenakan kepada penerima pelayanan dalam mengurus dan memperoleh pelayanan dari penyelenggara. Yang keenam yaitu produk pelayanan. Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang ketujuh adalah sarana prasarana dalam fasilitas peralatan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan. Yang kedelapan, kompetensi pelaksana kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. Yang kesembilan, pengawasan internal. Pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan, satuan kerja atau atasan langsung pelaksana. Yang kesepuluh, penanganan pengaduan saran dan masukan tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjutannya. Yang ke-11 adalah jumlah pelaksana. Tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja. Yang ke-12, jumlah pelaksana yang memberikan kepastian pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelaksana. Yang ke-13, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman. Dan yang terakhir yaitu evaluasi kinerja pelaksanaan penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan. Kita beralih ke pembahasan yang ketiga, yaitu standar pelayanan prima. Standar pelayanan prima adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggaraan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur. Adapun konsep pelayanan prima, yang pertama yaitu attitude atau sikap. Diawali dari kesan pertama yang ditorehkan oleh karyawan tersebut, terutama mereka yang terdiri dari frontliner atau siapapun yang berhubungan dengan pihak luar perusahaan, bagaimana sikap dan pelayanan dari karyawan perusahaan. Yang kedua ada ability atau kemampuan. Meski pada awalnya bukan konsep dasar, namun di era yang modern, semakin berkembang para karyawan yang harus memiliki kemampuan ability, artinya karyawan mampu komunikasi, menjual, dan memecahkan masalah dengan cepat. Yang ketiga yaitu adalah attention atau perhatian, adalah versi pelayanan prima berikutnya yang wajib dimiliki semua karyawan, terutama mereka yang bersentuhan langsung dengan pelanggan, merupakan bentuk kepedulian kepada pelayanan atau tamu dan berkaitan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta pemahaman atau saran dan kritik yang diberikan. Yang keempat ada action atau tindakan. Hal yang perlu dilakukan di tahap action ini adalah melakukan tindakan nyata untuk memastikan apa yang menjadi kebutuhan, keinginan pelanggan tamu. Jika kurang yakin dan lebih baik, lakukan konfirmasi dengan sopan.
Yang kelima ada accountability atau tanggung jawab. Konsep pelayanan prima berikutnya adalah accountability atau tanggung jawab, yaitu sikap keterpihakan kita kepada pelanggan tamu mitra kerja sebagai bentuk rasa empati dan kepedulian kita. Dan yang keenam ada appearance atau penampilan. Menampilkan karyawan baik secara fisik maupun non-fisik, merefleksikan kredibilitas perusahaan, maka dari itu penting untuk selalu menjaga penampilan ini. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu simpati. Hal yang terakhir yang menjadi konsep dasar excellent service adalah rasa simpati yang terkadang sudah secara profesional melakukan pelayanan prima, namun karena kurangnya simpati dimiliki proses pelayanan pun tidak berjalan dengan baik. Baik, itulah penjelasan tentang pengertian pelayanan publik, serta standar pelayanan prima. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.